Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita hadir di ibadah online. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hadir tetap di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Mari sebelum kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab karena penyertaan-Mu saja Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Engkau menjagai setiap kami, Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Sekali lagi dengan imanmu, sama-sama kita katakan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
lagi kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan syukurmu, mulai berkata-kata, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh kekuatan kami Tuhan. Di saat kami lelah, di saat kami tidak tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan, Engkau ada di situ Tuhan Yesus. Engkau ada memberi kekuatan bagi setiap kami. Engkau ada untuk menghibur setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan. Yesus Tuhan, haleluya. Sekarang tak usah kami takut Tuhan, sebab kami punya Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan dengan sungguh hati, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, Dia yang telah berjanji dan Dia yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima kemenangan bersama dengan Engkau Yesus. Sama-sama lebih lagi kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan kita beroleh kemenangan, dan bersama dengan Dia kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku
kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan iman percayamu, sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau
Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Yesus Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada hari ini Tuhan kami rindu Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masih online service, tapi tidak apa-apa. Hadirat Tuhan tetap ada di rumah kita masing-masing. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Warga Kerajaan Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan katakan dia berjanji akan menggoncangkan lagi bukan hanya bumi tetapi langit dan bumi. Ya enggak? Tuhan akan menggoncang, saudaraku, sehingga yang tinggal itu adalah yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan kita yang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, Tuhan katakan apa? Biarlah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari ini kita yang ada di dalam kerajaan Allah adalah warga kerajaan Allah, saudaraku. Nah, karena kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita adalah bagian daripada yang tidak tergoncangkan. Filipi 3 ayat 20 bunyinya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudaraku, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan negara kita adalah kerajaan sorga. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa hidup kita sekarang ini, walaupun kita masih hidup di muka bumi ini, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kita bukan lagi warga dunia, tetapi kita tinggal di dunia. Tetapi kita bukan warga kerajaan dunia lagi. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kenapa, saudaraku? Pada saat kita terima Yesus, waktu Yesus mati bagi kita dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita itu diberi satu status sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan memberikan status sebagai warga kerajaan sorga kepada kita adalah supaya dia membebaskan kita dari dunia ini. Sebab dunia ini adalah milik iblis. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua kuasa itu diambil oleh iblis. Sehingga dosa itu merajalela dan kemudian akibat dosa yaitu kutuk, kematian itu menyebar, saudaraku. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak dikuasai oleh akibat dosa, yaitu kutuk dan kematian, saudaraku. Dan iblis mengambil alih kuasa atas dunia ini. Harusnya kuasa ini diberikan kepada Adam. Tetapi Adam menuruti kehendak daripada iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika iblis menjadi penguasa dunia ini, dan kita ada di dalam dunia ini, kita tahu akibatnya iblis dengan suka-suka hati, iblis mempermainkan manusia terus. Manusia yang hidup di dalam dosa dipermainkan oleh iblis. Wah, disiksa terus dengan penderitaan demi penderitaan. Tetapi ketika kita bukan lagi warga kerajaan dunia, maka iblis tidak punya hak untuk menyiksa kita. Dia tidak punya hak untuk menguasai kita. Karena kita bukan warga kerajaan dunia. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kalau misalnya ada
orang Amerika datang ke Indonesia, dan kemudian tiba-tiba orang penguasa Indonesia dengan semena-mena mau memperlakukan orang Amerika, maka itu pemerintah Amerika itu akan protes. Dan ini bisa perang loh. Karena apa? Karena warga negaranya diperlakukan semena-mena, saudaraku. Ada backup dari kerajaan di belakang dia yang akan melindungi warga negara, saudaraku. Tapi beda kalau misalnya dia adalah orang Indonesia kemudian diperlakukan oleh aparat Indonesia dengan semena-mena, ya enggak. Palingan orang Indonesia ngomel-ngomel, ini aparat kurang ajar nih, ini aparat gini, ya enggak. Tetapi nggak ada yang akan ikut campur. Karena apa? Karena itu memang adalah warga negara daripada bangsa tersebut. Nah, saudaraku, kita sekarang adalah warga kerajaan sorga, tidak lagi dikuasai oleh iblis, saudaraku. Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa dia adalah warga kerajaan sorga, karena dia berpikir dia masih hidup di dunia, dia adalah warga dunia. Dan karena dia tidak tahu, tidak menyadari bahwa dia adalah warga kerajaan sorga, maka cara hidupnya pun seperti warga dunia, bukan warga kerajaan sorga. Saudaraku, hari ini kita mau belajar, Tuhan mau ajar kita bagaimana hidup sebagai warga kerajaan sorga. Saudaraku, kalau engkau mengerti bahwa engkau adalah warga kerajaan sorga dan engkau hidup sebagai warga kerajaan sorga, saudaraku, waduh, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan Allah. Oke. Yang pertama, kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kita perlu hidup dengan nilai-nilainya kerajaan Allah, saudaraku ya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, jadi kita ini adalah surat Kristus yang ditulis oleh roh dan ditulis dalam hati kita. Nah, saudaraku, Tuhan katakan bahwa kita ini adalah surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Semua orang akan melihat diri kita, apa yang ada pada dirimu. Mereka akan melihat nilai-nilaimu yang ditulis oleh roh, yang ditulis di dalam hatimu. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Karena nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan dunia berbeda. Saudaraku ya. Di dalam satu negara, kalau Bapak Ibu punya kesempatan pergi ke Jepang, saudaraku. Saya dulu punya kesempatan untuk sekolah di sana. Dan saudaraku, di Jepang itu saudara akan merasakan satu dunia yang berbeda sekali. Terutama berhubungan dengan orang-orangnya. Orang-orangnya punya nilai-nilai yang sangat luar biasa. Orang Jepang saya pikir itu termasuk salah satu negara yang punya tata krama yang terbaik di seluruh dunia, saudaraku. Luar biasa sekali. Saudara akan berjumpa, kalau kita biasa hidup di negara-negara yang kasar atau hidup di negara yang tidak sopan, saudaraku, ketika kau masuk ke Jepang, engkau akan tercengang-cengang karena orang-orangnya sangat ramah sekali. Orang-orangnya tuh sangat bersih. Saudara tidak akan menjumpai orang buang sampah sembarangan karena dari kecil mereka sudah diajar untuk buang sampah pada kotak sampah. Dan di Jepang itu paling susah cari kotak sampah. Dan mereka apa yang terjadi ketika mereka mau makan permen segala macam, mereka kantongin sampai mereka ketemu kotak sampah. Kalau nggak ketemu kotak sampah sampai rumah mereka baru keluarin itu sampah, buang ke kotak sampah. Mereka nggak akan buang sembarangan. Orang Jepang punya nilai-nilai, punya budaya yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang mau antri. Mereka akan antri, mereka nggak akan menyerobot antrian. Kalau di Indonesia, waduh, nyerobot antrian. Tetapi itu tidak akan terjadi di Jepang. Kalau kita melihat ada orang buang sampah sembarangan, ada orang yang nyerobot antrian, itu pasti bukan orang Jepang. Pasti bukan orang Jepang. Itu pasti orang asing dari mana. Itu mungkin orang Indonesia.
Tetapi orang Jepang tidak akan melakukan demikian. Begitu juga ketika orang Jepang pergi keluar daerah, dia tetap membawa budaya dia. Dia tidak akan buang sampah sembarangan. Dia tidak akan nyerobot antrian. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bukan nilai-nilai yang dia anut selama ini. Nah, saudaraku, demikian juga Tuhan ingin kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ketika kita hidup di dunia ini, kita ini tetap hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga orang itu bisa melihat bahwa wow, warga kerajaan Allah ini luar biasa. Nilai-nilai kehidupannya luar biasa. Saudaraku, di dalam Alkitab ada begitu banyak nilai-nilai yang Tuhan tanamkan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana kita hidup dengan nilai-nilai tersebut, saudaraku ya. Contoh, kita buka di dalam Lukas pasal 6, ayat ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan sorga dan kita adalah anak Allah. Dan Tuhan mau ketika kita hidup di dunia ini, kita membawa nilai-nilai kerajaan sorga. Tuhan kasih satu pembandingan, kalau kau minjemin orang kepada dan mengharapkan balasan kepada orang lain gitu, maka apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Ingat. Jikalau kamu mengasihi kepada orang yang kamu mengharapkan dia mengasihi kamu juga, apakah jasamu, apa hebatnya? Orang berdosa juga begitu. Kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, ingat. Tapi warga kerajaan Allah sebagai anak Allah, dia mengasihi orang-orang yang nggak tahu terima kasih. Ingat. Mungkin orang ini nggak layak dikasihi. Dia nggak pernah baik sama kita. Dia nggak pernah hormat sama kita, tapi kita bisa mengasihi dia. Ingat, jikalau kita berbuat baik, kita menolong orang-orang yang baik juga sama kita. Terus apa hebatnya? Orang berdosa juga begitu. Tetapi kalau kau berbuat baik kepada orang-orang bukan karena dia layak, tetapi karena kau yang layak. Karena engkau adalah warga kerajaan Allah. Engkau adalah warga kerajaan yang mau melakukannya. Karena Bapakmu adalah baik, demikian juga engkau baik. Nilai-nilai itu kau hidupi dan kau menolong dia. Bukan karena dia layak, tapi karena engkau yang adalah warga kerajaan Allah. Maka engkau akan menunjukkan status dirimu kepada dunia. Dunia akan lihat, wow keren ya. Wow, aku gak nyangka ya, orang ini tanpa pamrih. Mereka ngomong seperti itu. Ya, terlepas apapun julukannya, tetapi kita selalu hidup berdasarkan status kita sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, saya akan menghidupi hidup saya dengan nilai-nilai yang saya miliki di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mau supaya kita banyak membaca firman Tuhan supaya engkau mengerti nilai-nilai kerajaan Allah. Ingat,
Kalau orang dunia katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya enggak? Kalau kau melakukan sesuatu, ya enggak? Maka dia akan balas setimpal, ya enggak? Itu orang dunia yang mereka ambil juga dari Taurat dulu. Tetapi warga kerajaan Allah, Yesus mengajarkan kepada kita, kalau dia menganiaya kamu, kau berkati dia, kau doakan dia. Saudaraku, kalau dia tampar pipi kiri, kau kasih pipi kanan. Kalau dia ambil jubahmu, kau kasih bajumu. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang ekstra, saudaraku, yang tidak dimiliki oleh dunia, tapi ini dimiliki oleh warga kerajaan Allah. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan mau engkau menunjukkan jati dirimu. Engkau adalah surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Kiranya mereka boleh melihat, mereka boleh membaca betapa luar biasanya warga kerajaan Allah, saudaraku. Dan biarlah mereka boleh melihat karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini, sebagai warga kerajaan Allah, kita perlu menampilkan, kita perlu hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidupilah. Jangan kita justru ketika yang kita tampilkan adalah nilai-nilai dunia. Bahkan kita lebih sadis lagi, kita lebih buruk lagi, kita lebih berusak lagi daripada orang-orang dunia sendiri. Wah, kita bukan warga kerajaan Allah, kita adalah warga dunia. Tuhan melepaskan kita dari dunia ini, tetapi kita menceburkan diri kepada dunia ini, bahkan kita lebih parah daripada mereka. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya walaupun kita tinggal di dunia, kita tetap hidup dengan nilai kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan adalah supaya kita hidup dengan kehidupan dengan hukum kerajaan Allah. Kalau tadi kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yang kedua adalah kita hidup dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa di dalam kerajaan ada hukum-hukumnya. Sama seperti di dunia ini ada hukumnya, saudaraku ya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Saya baca mulai dari ayat 31 deh. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan katakan kamu jangan pusing tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena kebanyakan manusia hidupnya adalah pusing tentang itu. Dia memikirkan apa yang harus mereka makan, minum, pakai. Tetapi Tuhan katakan itu dicari orang yang tak kenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu kau butuh itu. Bapamu tahu kau perlu. Bapamu tahu bahwa kau perlu makanan, minuman, kau perlu uang sekolah anakmu, kau perlu biaya cicilan rumahmu, cicilan motormu. Bapa tahu semua kebutuhan kita. Bapamu di sorga tahu. Tetapi Bapa mau supaya kita tidak hidup seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Engkau adalah anak Allah, warga kerajaan Allah, tidak seharusnya hidup seperti itu. Makanya Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat ke-2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ngomong kamu jangan seperti dunia ini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka fokus kepada memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi engkau anak Allah, kau jangan fokus di situ. Tetapi fokuslah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya kamu bisa tahu mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tidak seperti yang diperoleh oleh mereka yang tidak di dalam Tuhan. Tuhan mau membedakan apa yang mau Dia berikan kepada kita sebagai warga kerajaan Allah, walaupun engkau ada di dunia, itu jauh lebih luar biasa, tidak terbatas
dibandingkan apa yang bisa dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan mau memberikan satu perbedaan yang sangat luar biasa. Saudaraku, dan dia katakan, kau jangan seperti bangsa yang tak kenal Tuhan. Carilah kerajaan Allah, kau mengerti kebenarannya. Kebenaran itu adalah hukum-hukumnya. Saudaraku, bahwa kita sekarang, contoh kebenaran, bahwa kita sekarang ini tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, kalau kau melakukan begini sesuai dengan firman Tuhan, maka kau akan diberkati begini. Tetapi kalau kau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kau akan mengalami kutuk begini. Saudaraku, itu Taurat berdasarkan perbuatan kita. Tetapi kebenaran buat kita yang ada di dalam kerajaan Allah, bahwa kita hidup berdasarkan kasih karunia. Artinya tidak tergantung perbuatan kita. Baik kau lakukan bagaimana, Tuhan tetap mau memberkati kita. Tapi ketika kita tidak mengerti, kita bisa dicuri oleh iblis. Nah, saudaraku, saya katakan bahwa seperti di dunia ini, ada begitu banyak hukum-hukum yang berlaku di dunia ini. Contoh, gravitasi. Gravitasi adalah hukum yang berlaku di dunia yang sudah Tuhan tetapkan. Ya enggak? Kalau kita mau menjatuhkan diri, ya enggak, di lantai 10, kita akan kena hukum gravitasi dan kita akan jatuh dan terhempas ke bawah dan mati. Dan engkau tidak bisa meminta Tuhan untuk menghentikan hukum gravitasi. Stop! Tiba-tiba orangnya tuh tidak lagi jatuh. Karena apa? Hukum gravitasinya di stop oleh Tuhan. Kalau Tuhan men-stop hukum gravitasi hanya untuk menolong satu orang nih, maka ada begitu banyak orang yang di luar sana akan mati karena hukum gravitasi berhenti sementara. Saudaraku ya. Nah, saudaraku, Tuhan tidak akan melakukan itu. Ya enggak, karena apa? Itu adalah hukum yang berlaku. Ya enggak. Nah, demikian juga ada banyak hukum-hukum di dunia ini yang berlaku. Misalkan, kalau untuk menghantar listrik kita perlu dari metal, ya enggak ya, dari kawat, dari tembaga, dari emas, dari apa saja gitu ya, dari besi segala macam. Tetapi kita enggak mau. Kita ngomong, saya mau pakai kayu saja. Saya mau hantar listrik nih, nyambungnya pakai kayu. Saya mau nyambungnya pakai karet. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Terlepas kamu mau setuju atau tidak setuju bahwa untuk menghantar listrik harus pakai metal, dan kamu mau pakai karet, setuju nggak setuju, tetap nggak bisa. Karena itu adalah hukumnya. Ingat, bahwa karet itu tidak bisa untuk menghantar listrik. Itu hukumnya. Dan ketika kita melanggar hukum, maka kita tidak akan menerima apa yang kita inginkan. Ingat. Nah, Tuhan mau kita mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah itu juga ada hukumnya. Ketika engkau hidup sesuai dengan hukum-hukumnya itu, maka engkau akan menerima segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di kerajaan Allah. Tuhan ketika Yesus mati bagi kita, dia bukan hanya memberikan kita status sebagai anak Allah, bukan hanya membebaskan kita dari dosa, mempersiapkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi Tuhan sudah menyiapkan bagi kita, kepada manusia roh kita yang baru ini, segala berkat yang terbaik. Seperti yang dia berikan kepada Adam, saudaraku. Tetapi itu ada di dalam kerajaan Allah, yang bisa kau ambil dan kau bawa kepada manusia jasmanimu di dalam dunia naturalmu ini. Nah, saudaraku, tetapi ada hukumnya. Nah, salah satu hukumnya adalah bahwa di dalam kerajaan sorga, engkau harus mengambilnya dengan iman, saudaraku. Yesus mengajarkan iman kepada kita. Dan kita mulai mengenal iman pada perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kita tidak bisa mendapatkan kata iman. Kalau saudara baca di dalam kitab perjanjian lama, nggak ada kata iman, Bapak Ibu. Tetapi iman itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia ajar kita untuk belajar percaya. Kalau kau percaya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam dunia yang seperti itu. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya. Dan Tuhan ajarkan kepada kita, ingat, bahwa dikatakan apapun yang kau minta, percayalah bahwa kau sudah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Tuhan katakan apa? Kalau kau berdoa, kau percaya, sudah menerima. Belum terima loh, belum terima. Sudah terima, percaya sudah terima. Maka itu akan diberikan kepadamu.
Tuhan berkata lagi, kalau kau punya iman sebiji sesawi saja, kau bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi pada dirinya. Nah saudaraku, Tuhan ajarkan kepada kita, poinnya adalah apa yang kau katakan itu, kalau kau tidak bimbang tetapi percaya, maka apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi. Nah saudaraku, Tuhan mau ajar kita untuk kita mengerti akan hukum-hukum kerajaan Allah. Saudaraku, saya ajak kita untuk memahami, Tuhan katakan bahwa kita ini sekarang hidup bukan lagi berdasarkan apa yang kita lihat. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita hidup dengan percaya kepada firman Tuhan, bukan dengan 5 indera kita, bukan dengan apa yang kita lihat, kita rasakan, kita pikirkan. Tuhan mau kita percaya kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan A, kau harus percaya itu adalah A. Saudaraku, ini adalah dimensinya kerajaan Allah. Engkau bisa menerima apapun yang sudah Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, apapun yang sudah Tuhan janjikan dalam firman Tuhan, dengan percaya, bukan dengan melihat. Jadi ketika engkau contoh, ketika engkau mengalami kesulitan keuangan, engkau harus percaya, kau dapatkan dulu janji Tuhan. Ketika janji Tuhan katakan bahwa Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Kau dapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kau dapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Maka engkau bisa mengklaim itu. Kau percaya, Tuhan, aku percaya firman-Mu katakan bahwa Engkau akan memberikan aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan, aku percaya aku akan memperoleh kekayaan. Walaupun kau belum menerima. Tapi kita percaya, mata kita sedang melihat bahwa keadaan kita sedang buruk. Tetapi kita percaya. Nah, karena kita percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka yang akan terjadi adalah yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan ini akan mencipta, membuat keadaan kita itu mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Itu adalah hukum daripada kerajaan Allah. Tetapi seringkali kita ini lebih fokus kepada apa yang kita lihat. Kita panik dengan keadaan kita menjadi takut, kita menjadi bingung, dan kemudian kita berdoa. Kita sama sekali tidak bisa percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan katakan demikian. Harusnya kita meminta supaya kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu ini. Aku bersyukur Engkau memberikan kepadaku firman Tuhan ini, kepadaku janji ini, dan aku percaya aku akan menerimanya ini. Aku percaya, aku menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan akan membuat keadaanmu itu tiba-tiba menjadi berubah mengikuti dari apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan tertulis. Nah, itu adalah hukum, saudaraku. Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan ada beberapa hukum-hukum lain lagi yang harus kita pahami berhubungan dengan kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, Tuhan mau supaya kita berperang, kita melawan tipu muslihat iblis. Seringkali kita fokus kepada masalah-masalah kita, tetapi Tuhan ngomong, itu bukan itu masalahnya. Bukan itu yang harus kamu lawan. Tetapi yang ini loh, saudaraku. Contoh, mari kita buka di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan katakan bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging, musuh kita bukan penyakit, bukan musuh kita bukan masalah yang sedang kau hadapi, musuh kita bukan orang-orang yang menyebalkan itu, bukan itu.
Musuh kita itu adalah iblis. Iblis yang bikin semua ini karena kita tinggal di dalam wilayah dia. Dan dia sengaja, dia men-set up, dia melakukan serangan-serangan untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Saudaraku. Dan Tuhan ngomong, kau harus jaga-jaga, hati-hati. Ingat, musuhmu itu adalah setan iblis. Kau harus kenakan semua senjata Allah. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dan lawan dia. Supaya kamu bisa tetap berdiri teguh setelah kau menyelesaikan semua itu. Nah Tuhan mau kita melawan. Kita ada peperangan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ketika hak kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti akan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan kemudian iblis mau mencuri milik kita. Kita harus lawan. Seperti kalau ada maling masuk rumah kita, masa kita biarkan begitu saja? No. Kita tidak izinkan dia masuk ke dalam rumah kita. Kita lawan dia. Kita menggunakan otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Nah, masih banyak lagi hukum-hukum yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Ketika kita memahami hukum kerajaan Allah, ingat, ada hukum penabur, ada hukum macam-macam, saudaraku. Ketika kita memahami, maka kita akan bisa mengambil semua berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan iblis tidak bisa mencurinya daripada kita. Amin. Yang pertama, kita perlu hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, kita perlu hidup menurut hukum-hukum kerajaan Allah. Yang ketiga, Tuhan mau kita hidup fokus kepada kerajaan Allah, bukan kepada dunia. Orang dunia fokus kepada dunia. Tetapi orang kerajaan Allah, dia bukan fokus kepada dunia. Karena dia bukan warga dunia. Dia adalah warga kerajaan Allah. Seperti kalau kita jadi turis, nggak masuk ke satu negara, ya kita menikmati saja sebentar-sebentar. Tetapi kita adalah warga kerajaan di tempat kita. Kita hanya melihat sebentar-sebentar. Kita tidak mau fokus di situ. Amin, saudaraku. Hidup kita bukan fokus di situ, tapi hidup kita fokus di tempat di mana kita berasal, saudaraku. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan katakan jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, apapun yang ditawarkan oleh dunia di dalam dunia ini, kita nggak usah tergiur. Oke, bolehlah kita menikmati sedikit, tapi nggak perlu kita mengasihi. Kita jangan sampai terikat kepada segala sesuatu yang ada di dunia. Fokus kita bukan itu. Tujuan hidup kita bukan itu. Tetapi ada sebagian orang yang menempatkan segala sesuatu yang di dunia ini begitu penting. Gara-gara apa yang dunia tawarkan. Gara-gara uang, gara-gara harta, gara-gara posisi, gara-gara wanita, gara-gara yang lain-lain itu, saudaraku. Maka orang itu bisa melakukan dosa. Dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dia bisa melakukan dosa apapun gara-gara keinginan dunia, saudaraku. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita tidak mengasihi dan tidak hidup dengan keinginan dunia. Keinginan dunia dikatakan ada apa? Di dalam dunia yaitu pertama keinginan daging. Apa itu daging? Daging itu memuaskan daging kita. Ya enggak, ada orang yang fokus untuk memuaskan dagingnya pada seks. Ada yang fokus pada narkoba. Terus ada kepada mabok-mabok, minuman keras, saudaraku. Banyak keinginan-keinginan daging dan dijelaskan di dalam Galatia 5 ayat ke-19. Ada perbuatan daging itu telah nyata. Ada perseteruan, ada perselisihan, ada pesta pora, macam-macam. Ada begitu banyak perbuatan daging, saudaraku. Itu adalah kehidupan daging. Nah, itu adalah keinginan dunia. Orang dunia, dia lagi explore. Sekarang ini segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, itu pasti besar-besaran ekspor. Saudaraku ya, kalau mau cari tentang video porno, waduh, luar biasa. Ya enggak, hari ini. Mau cari tentang narkoba,
Se-Indonesia mau bagian mana yang tidak terserang narkoba? Mau hakimnya juga terserang, polisinya juga terserang, guru juga terserang, semua ya enggak? Semua pemuka agama juga terserang. Luar biasa, saudaraku. Apalagi semua dosa itu lagi Tuhan lagi, iblis lagi gencar-gencaran mempromosikan. Jangan mengasihi perbuatan keinginan daging, saudaraku. Tuhan membenci itu dan keinginan itu sedang lenyap dengan dunia itu. Keinginan mata kita selalu mau kita melihat yang mau terbaik. Wah, keinginan mata ya. Ada orang yang maunya ganti handphone terus. Pokoknya sudah keluar yang baru, ganti handphone. Wah, kalau mobil tetangga lebih baru, TV tetangga lebih baru. Waduh, kita komplain gitu ya. Kenapa tetangga punya sudah ini, kita belum ini. Nah, ini keinginan mata, saudaraku. Karena banyak orang hidup dengan keinginan mata. Kadang-kadang besar pasak dari tiang, saudaraku. Ya enggak? Sampai gajinya nggak cukup, dia cicil, ya nggak? Dia cicil, dia kredit, kemudian begitu terima gaji, semua sudah habis dibayarkan untuk itu. Itu keinginan mata, saudaraku. Keinginan mata untuk selalu untuk dipuaskan. Dan kemudian keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara tentang ego kita, ya nggak? Berapa banyak orang bisa bertengkar, bisa tidak memperhatikan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan oleh karena egonya tersentuh. Dia merasa tersinggung, dia merasa kurang dihargai, dia merasa posisi ini harusnya punyaku. Kenapa aku nggak diangkat? Dia merasa kenapa aku nggak diperhatikan? Kenapa usulku nggak diterima? Kenapa saudaraku? Semuanya bicara tentang ego. Berapa banyak kita melihat di sekeliling kita orang-orang yang tidak bisa menguasai diri karena ego, saudaraku. Karena ego, karena omongan istri agak kasar, suami bisa bunuh istri, saudaraku. Karena ego, karena sesuatu yang tampaknya menyinggung perasaan, ya enggak? Anak bisa bunuh orang tua, saudaraku. Nah, hal ini mengerikan, tidak masuk di akal, tetapi inilah dunia, saudaraku. Tuhan katakan apa? Jangan kau mengasihi dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya itu. Kalau kita hidup dengan cara hidup dunia, kita fokus kepada keinginan mata, atau kita fokus dengan keinginan daging kita, atau kita fokus untuk mengejar posisi untuk ego kita, saudaraku, maka engkau sedang lenyap dengan semua keinginan itu. Tetapi Tuhan mau kita ingat bahwa engkau adalah warga kerajaan Allah. Kau tidak boleh fokus kepada dunia. Dunia ini tempat transitmu sementara. Tetapi tempat tinggalmu yang benar adalah di dalam kerajaan Allah. Kau perlu fokus untuk tinggal di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Dan kalau kita ada di dunia ini, Tuhan mau supaya kita mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lanjut sampai 21 ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, sampai situ. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Bahwa kita itu bukan dari dunia. Murid dia berdoa buat murid-muridnya, kita adalah muridnya. Dia bukan dari dunia. Emang murid-murid Tuhan Yesus dari mana? Mereka nelayan semua, ada yang pemungut cukai, ada macam-macam. Ya enggak? Tetapi mereka adalah warga dunia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, tadi kita sudah belajar bahwa kita sekarang adalah warga kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan, mereka ini bukan dari dunia. Tetapi aku berdoa ya Bapa, jangan ambil mereka dari dunia. Jangan. Tetapi lindungi mereka dari yang jahat. Seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, sekarang aku akan kembali ke sorga dan aku mengutus mereka ke dalam dunia.
Mereka bukan dari dunia, tetapi aku utus mereka ke dalam dunia. Saudaraku, kalau kita ada di dalam dunia ini, kita harus mengerti kita adalah warga kerajaan Allah sebagai utusan daripada Tuhan. Saudaraku, coba kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus hidup di dalam diri kita. Saudaraku, Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita. Kenapa Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita? Dia mau supaya Dia boleh bekerja melalui diri kita. Makanya Yesus ajarkan kepada kita, Dia berikan kepada kita, ya enggak, kuasa yang daripada Dia, otoritas daripada Dia. Dia katakan, kalau barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12. Tuhan mau supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Dia lakukan. Dan kemudian Dia ajar kita, Dia berikan kuasa kepada kita. Dia katakan apa? Tuhan memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan segala kekuatan musuh. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan kita. Dan Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu kuasa untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan penyakit. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, ingat, sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, bangkitkan orang mati. Saudaraku, siapakah murid-muridnya sampai seperti itu? Dia mau supaya murid-muridnya melakukan seperti yang Dia lakukan. Yesus pengen hidup di dalam diri kita. Dia sudah naik ke sorga, tetapi Injil Kerajaan Allah harus diberitakan supaya banyak jiwa yang tidak punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam sorga, bisa mendengar Injil Kerajaan Allah. Yesus sudah tidak ada di muka bumi, tetapi dia rindu ada Yesus yang lain ada di muka bumi ini, memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta, mencelikkan yang buta. Saudaraku, Tuhan mau kita hidup dengan penuh kuasa yang daripada Dia, hidup melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan mau kita menjadi saksinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka. Tuhan mau supaya kita melakukan hal tersebut. Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia mau kita hidup seperti Yesus di muka bumi ini. Dan memberitakan kabar baik itu. Fokus hidup kita di dunia ini bukan untuk dunia. Tapi fokus kita di dunia ini sebagai utusan untuk memberitakan kerajaan Allah. Kabar baik itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami sekarang ini bukan warga dunia. Kami adalah warga kerajaan sorga Tuhan Yesus. Warga kerajaan Allah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk status yang luar biasa. Kami tidak lagi dikuasai oleh setan iblis. Setan iblis tidak punya kuasa sedikit pun atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan hari ini Engkau mau supaya kami mengerti bahwa kami adalah warga kerajaan sorga dan kami hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami hidup sesuai dengan hukum-hukum kerajaan Allah supaya kami boleh mengalami semua berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Dan kami hidup bukan lagi untuk dunia. Kami tidak fokus kepada dunia, tidak cintai dunia, tetapi kami fokus kepada kerajaan Allah. Kami hidup sebagai utusan dan bekerja memberi buah bagi kerajaan-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan terus menolong kami untuk kami hidup sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bila kita semua boleh mempersiapkan roti dan anggur kita. Sudah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Dan ketika Dia menanggung semuanya itu,
Dia membiarkan dirinya ditangkap. Dia disiksa, dimahkotai duri, dipukul, ditinju, diludahi. Dia diolok-olok, dia dicambuk. Dan Alkitab mencatat rupanya pun sudah tidak seperti manusia. Dan dia harus pikul salib yang begitu berat. Dia naik ke Golgota. Dia dipaku, dia digantung di salib. Dan dia ditombak. Alkitab mencatat bahwa setiap luka-luka itu, bilur-bilur itu, sudah menyembuhkan penyakit kita. Oleh bilur-bilur itu adalah bukti bahwa dia sudah menanggung semuanya. Dia menanggung dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Dia tanggung semua dosa kita. Dan dia tanggung juga semua hukuman atas dosa itu. Dia tanggung kutuk. Dia tanggung sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilurnya itu, kita sudah disembuhkan. Dia mati bagi kita, memberikan nyawanya. Dia turun ke kerajaan maut. Dan dia membebaskan kita supaya kita tidak lagi masuk ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit lagi, dia berikan kepada kita hidup yang kekal. Segala sesuatu hukuman itu atas dosa sudah selesai. Semua hutang sudah dipakukan di kayu salib. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat menghukum kita. Tuhan tidak akan menghukum kita. Segala sesuatu tidak akan hukum kita. Iblis juga tidak akan mendakwa kita. Semua sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan dia bangkit, dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Dan kita tidak diperhitungkan lagi pelanggaran kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada lagi kutuk Taurat yang akan mengancam kita. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi sakit penyakit. Karena sakit penyakit adalah bagian daripada kutuk, akibat daripada dosa. Dan semuanya Tuhan lakukan supaya kita memperoleh hidup yang baru ini. Dan Tuhan mau supaya kita memperingatinya. Di depan kami ada roti dan anggur. Kiranya Engkau memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kami ucapkan syukur, kami pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang telah menanggung semuanya, dosa dan hukumannya, segala kutuk itu pada dirimu. Dan oleh bilur-bilur-Mu itu kami sudah disembuhkan. Amin. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga darahnya tercurah bagi kita, yang telah menebus hidup kita, yang telah membenarkan hidup kita, dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Bukankah anggur yang kami ucapkan syukur ini adalah persekutuan kami dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang baru Tuhan Yesus. Sekarang hidup kami bukan lagi diri kami Tuhan, tetapi Kristus hidup di dalam diri kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan Tuhan. Kami mau menaklukkan jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami Tuhan. Kami taklukkan kepada Kristus Tuhan. Dan biarlah kami mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Biarlah kami hidup Bapa bukan lagi mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tetapi kami hidup melekat kepada Engkau. Menerima kasih karunia yang daripada-Mu. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Demikianlah hidup kami menerima seluruh kehidupan kami. Semua pemeliharaan itu datang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah kepala dalam hidup kami Tuhan. Dan kami adalah anggota tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai kami Tuhan. Kalau kami hidup bekerja memberi buah bagi-Mu Tuhan. Kalau kami mati kami juga bagi-Mu Tuhan. Baik hidup kami maupun mati kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus. Dan siap menerima berkat daripada Tuhan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi kau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.